Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal hasbi man lam yazal hasbi Allah min jami khalqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi ketika kita mampu taat kepada perintah-perintah Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi ketika kita bermaksiat kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melebihi ketika kita mendapatkan keridhaan Allah, dan tidak ada kesedihan yang lebih besar melebihi ketika kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu tema yang insya Allah menjadi bahan renungan kita pada kesempatan ini, yakni meraih cinta ilahiyah. Kalau ada pertanyaan kepada kita, apakah Anda mencintai Allah? Saya menduga jawabannya pasti, ya, saya mencintai Allah. Berapa persen Anda mencintai Allah? Jika memungkinkan ada lebih dari 100%, kita berani mengatakan lebih dari 100%. Tetapi, apakah pernyataan itu sesuai dengan kenyataannya, atau hanya sekedar ungkapan di bibir saja? Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali memberikan kisi-kisi kepada kita untuk melihat benarkah kecintaan kita kepada Allah. Beliau mengatakan, pecinta itu paling tidak bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, pecinta itu akan sering menyebut dan mengingat nama yang dicintainya. Berapa sering kita menyebut nama Allah, dan berapa sering kita mengingat Allah. Di situ kita bisa melihat dan kita bisa membuktikan benar atau tidak kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, pecinta itu ingin selalu bercengkrama dengan yang dicintainya. Dalam hal ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bercengkrama, paling tidak sehari semalam itu 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seberapa semangat kita menghadapi sholat, yang dalam hal ini kita bisa katakan sebagai sebagai sarana untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pecinta itu merindukan, ingin segera bertemu. Ini barangkali hal yang paling mendasar bagi seorang pecinta membuktikan kecintaannya. Seberapa ingin kita segera bertemu dengan Allah, tetapi tentu saja banyak orang yang tidak siap untuk bertemu dengan Allah secepat mungkin. Dalam pandangan Al-Ghazali, pertemuan dengan Allah itu bisa dimaknai 2 hal. Yang pertama, pertemuan secara hakiki. Dan hal ini tidak mungkin bisa dialami oleh siapapun kecuali dengan mengikuti atau mengalami kematian. Yang kedua, pertemuan secara maknawi. Hal inilah yang barangkali bisa kita upayakan. Dalam istilah sufistik ada yang disebut dengan mukasyafah, di mana seseorang bisa bertemu dengan Allah dalam makna maknawi, bukan bertemu secara hakiki, tetapi merasa dibersamai oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa begitu dihampiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedekatan inilah yang membuat seseorang bisa mengenal Allah dengan baik. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu kita perkuat apa yang tadi disampaikan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah bisa mengukur diri kita, apakah ungkapan kita mencintai Allah itu benar adanya, atau hanya sekedar pengakuan yang belum bisa kita buktikan sepenuhnya. Untuk membuktikan itu, tentu saja
Allah memberikan jalan dengan cara ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lebih baik ketika kita ingin meraih kecintaan Allah kecuali dengan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.